Mr. K commercial break dulu guys. Bagi kalian yang masih suka main game, khususnya untuk game PC lo ya, nih Mr. K ada recommended game seru bernama World of Warships. Sebuah game MMO yang cocok banget buat yang suka game penuh strategi dan taktik, apalagi yang suka namanya War. Atau kalian-kalian juga suka sama game battleship, kapal-kapalan game lah intinya. Kalau iya, maka game ini cocok buatmu untuk dimainin. Soalnya kalian bisa main simulasi perang pakai kapal laut. Wah, pastinya seru dan menegangkan. Terus buat yang mikir, gamenya pasti strategi banget, pasti pusing, susah mainnya. Eits, tenang dulu. Game ini tuh ternyata simple dan mudah banget buat dipahami. Belum lagi grafiknya yang keren pol, pastinya manjain banget mata kita deh. Terus sekarang ini World of Warships lagi ada kolaborasi sama Godzilla melawan Kong, jadi bakal ada banyak promonya. So, buat yang kebingungan untuk downloadnya, udah tak taruh linknya di deskripsi. Terus kalian juga bisa pakai kode Godzilla or Titan Kong. Nantinya kalian bakal dapat banyak item-item menarik kalau masukin kode tersebut. Mulai dari 2 kapal baru, 300 doblons, terus bisa 5 hari premium sampai 3 loot box. Terus nanti kalian bisa milih antara Godzilla atau Titan Kong. Jadi, tunggu apa lagi? Monggo langsung saja dah download game World of Warships buat ngisi liburan kalian. Terus jangan lupa masukin kodenya ya. See you again next time in Commercial Breaks. Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Jumpa lagi dalam konten SBS, di mana Oda Sensei selalu punya jawaban menarik di tiap pertanyaan yang selalu diajukan oleh fans. Dan gak terasa saja, konten SBS yang sudah Mr. K sampaikan udah sampai sejauh ini. Walau kadang ngaretnya luar biasa sih. So, tanpa banyak omong kosong gak jelas, mumpung masih suasana lebaran, Mr. K kosong-kosong G, let's go Iris-chan. Hai Oda Sensei. Pada chapter 840, Sanji kecil yang menggunakan topeng besi kelihatannya sedang membaca buku ceritanya Nolan. Tapi aku lebih tertarik sama buku kumpulan buah iblis yang ada di sampingnya. Apakah dari buku itu Sanji mengetahui buah iblis Suke-Suke no Mi yang muncul di chapter 464? Iya, tepat sekali. Bahkan Sanji sendiri memang menyebutkan kedua buku itu sebelum memulai perjalanannya. Halo Oda Sensei. Meskipun Sukuming adalah binatang, tapi pada volume 82 makanan yang dikasih Luffy ada dagingnya. Bukankah itu kanibalisme, Odachi? Aku sangat penasaran tentang hal ini. Sebenarnya jawabannya ada pada volume 81. Daging yang dimakan di sana terlihat sangat keras, bukan? Kurt di chapter 807 mengatakan bahwa daging-daging itu terdiri dari daging kuda Nil, kadal, buaya, dan katak. Lalu karena suku Ming terakhir berbulu, maka mereka tidak memakan hewan berbulu juga, tapi mereka memakan daging unggas dan amfibi yang tidak berbulu. Odachi, aku penasaran mengapa mata Sanji tidak berubah menjadi hati ketika saat berbicara dengan Reiju. Seperti itulah kakak dan adik. Akan menjadi aneh jika mata Sanji berubah menjadi hati saat berbicara dengan kakaknya. Hai Odachi, siapa yang tercepat dalam kru HP jika lomba lari 50 meter? Ini agak sulit untuk dijawab, tapi sepertinya beginilah urutannya. Yang pertama Brook, lalu di posisi kedua Sanji, Luffy di posisi ketiga, lalu Chopper di posisi keempat, diikuti Zoro di posisi kelima, Usopp di posisi keenam, Nami di posisi ketujuh, lalu Robin di posisi kedelapan, dan terakhir Franky. Brook cepat karena tubuhnya yang ringan. Chopper akan berada di peringkat yang lebih tinggi jika dia menggunakan Walk Point. Zoro juga akan berada di peringkat lebih tinggi dalam lomba lari jarak jauh jika dia tidak keluar dari jalur. Dan Franky berada di peringkat terakhir karena yang paling berat. Oda Sensei, pada chapter 845, aku menemukan 3 karakter yang mirip dengan Opera. Apakah mereka kembar 4? Seperti Sanji dan saudaranya? Sebenarnya mereka kembar 5, tapi kamu tidak melihat yang terakhir. Ada Opera anak kelima dari Charlotte, lalu ada Counter anak ke-6, lalu Cadenza anak ke-7, Cabaletta anak ke-8, dan Gala anak ke-9. Terus Big Mom sekarang berumur 68 tahun. Dia sudah melahirkan bayi setiap tahun sejak 42 tahun yang lalu. Dan Big Mom memiliki 85 anak. Jadi beberapa dari mereka memanglah kembar. Ada yang kembar 2 maupun 3. Catatan tertinggi yang pernah diraih Big Mom dalam melahirkan anak adalah melahirkan 10 anak kembar dalam satu waktu. 5 anak laki-laki dan 5 anak perempuan. Dan sekarang mereka semua sudah berusia 18 tahun. Halo Oda Sensei.
Tolong beritahu aku nama dari kucing hitam di bajak laut Hawkins. Dia sangat imut. Apakah dia seorang Ming? Ah, hitam ya, seekor kucing hitam. Apakah dia benar-benar kucing? Ya, seperti yang kamu katakan, dia adalah seorang Minx. Dia anggota bajak laut Hawkins, namanya adalah Faust, dan dia seorang penyihir. Halo Dachi, aku punya sebuah pertanyaan. Di Totoland, ada orang yang mempunyai leher lebih panjang dari orang normal. Apakah mereka berasal dari suku leher ular? Yaps, benar. Mereka berasal dari suku leher ular yang ada di daftar budak di Sabodi Island, dan mereka belum pernah muncul dalam cerita sampai sekarang. Mereka berasal dari kota Totoland dan juga bagian dari anak Big Mom. Mereka adalah anak ke-34, Mas Carpon, dan anak perempuan ke-29, Zeus Carpon. Mereka adalah saudara kembar yang dekat. Hai Oda Sensei, aku penasaran. Apakah tato yang terletak di bagian kaki dari suku kaki panjang merupakan fashion di kalangan kaki panjang? Tepat sekali, suku kaki panjang punya kepercayaan diri di kakinya yang panjang dan indah. Misalnya Blue Gilly yang hadir di Dressrosa juga seperti itu. Dan tidak menutupi kaki mereka juga bagian dari fashion untuk memamerkan tato mereka. Tapi tampaknya Baron Tamago bukan tipe yang menyukai fashion. Odachi, aku kepikiran tentang hal ini sejak membaca volume 1. Ketika karakter One Piece ingin mengekspresikan rasa terima kasih, tidak peduli siapapun karakternya, mereka akan berkata, arigato. Mereka tidak benar-benar mengatakan thank you. Dalam bahasa Inggris, atau my thanks, domo. Apakah kau punya tanggapan tentang itu, Odachi? Wah, menakjubkan kau menemukan itu. Ini tanggapanku. Untuk orang-orang seperti Zoro yang sangat canggung, adalah karakter yang akan merubah gaya bicaranya dari sudut pandangku. Mereka yang ingin terlihat keren dan ambigu, jika mereka pikir itu gak keren, mereka akan memilih untuk menggunakan arigato sehingga tidak membuat gaya bicara mereka menjadi aneh. Namun, penulis naskah anime kadang-kadang akan membuat mereka berkata thank you, dan aku pikir penonton tidak akan menyadari hal seperti itu. Terima kasih sudah memperhatikannya ya. Halo, Odachi. Aku penasaran Denden Mushi mempunyai mode silent. Jujur saja, pasti ada momen di mana mereka berpikir Denden Mushi terlalu berisik. Apakah volume pada Denden Mushi dapat dirubah atau bagaimana? Pertanyaan menarik. Denden Mushi adalah makhluk hidup, jadi itu tergantung bagaimana kamu melatihnya. Untuk mode silent, kamu bisa katakan shh dan anggukan kepalamu. Sedangkan untuk volume suara itu tergantung pada pelatihan dan makanan apa yang kamu berikan kepada Denden Mushi. Halo Da Sensei, aku punya pertanyaan. Apakah Jeppo yang muncul pada chapter 850 merupakan saudara Beppo yang terpisah? Atau mereka hanya beruang yang mirip satu sama lain? Ya, mereka memang mirip. Itu benar, mereka adalah saudara yang terpisah. Pedro yang memimpin ekspedisi Nox dikejar oleh pemerintah karena berusaha mencari poneglyph. Sehingga mereka dikenal menjadi bajak laut Nox. Itu adalah cerita dari 15 tahun yang lalu. Sedangkan Beppo yang menyayangi kakaknya Zeppo jatuh hanyut ketika mencoba menuruni zoo untuk melihat pemandangan laut. Beppo yang terjatuh akhirnya menemukan jalannya sendiri ke North Blue dan kemudian bertemu dengan Lau. Sedangkan bajak laut Nox yang terluka dan punya isu moral, akhirnya beberapa dari mereka tidak dapat melanjutkan perjalanan dan meninggalkan Pedro dan Zeppo yang tetap melanjutkan perjalanan. Halo Dachi, di chapter 858 diperlihatkan momen Luffy dan Brook yang bisa memperbaiki giginya dengan minum susu. Tapi, apakah semua kru SHP bisa melakukan itu juga? Yaps, itu benar. Mereka semua bisa memperbaikinya dengan minum susu. Tapi kalian semua harus pergi ke dokter gigi jika gigi kalian sakit. Karena Luffy dan krunya adalah orang-orang aneh. Jadi jangan ikuti mereka ya. Hai Oda Sensei, aku penasaran. Apa nama dari pedangnya Akagami no Sense? Pedang itu dipanggil dengan sebutan Griffon. Oda Sensei, Vinsmoke, Judge, dan Sanji dua-duanya punya rambut yang sama, yaitu kuning. Lalu, mengapa saudaranya memiliki warna rambut yang berbeda ketika kecil? Apakah itu disebabkan oleh garis keturunan? Ya, sebenarnya saudara yang memiliki warna rambut yang berbeda memang sedikit aneh, tapi kamu sudah menebaknya dengan benar kok. Itu semua dikarenakan manipulasi yang dilakukan pada DNA di garis keturunannya. Sanji adalah satu-satunya yang tidak terpengaruh sehingga memiliki warna rambut yang sama dengan ayahnya. Hai Odachi, pada chapter 873, kenapa Daifuku anak ketiga tidak memanggil Katakuri dengan sopan atau menggunakan honorific? Apakah mereka berdua kembar yang tidak mirip? Lalu, mengapa hanya Katakuri yang tidak menjadi menteri?
Juga tolong beritahu aku tinggi dan umur Katakuri. Mereka sebenarnya kembar tiga dan ketiganya berusia 48 tahun. Charlotte Katakuri tingginya 509 cm. Dia merupakan menteri tepung di Komuge Island. Sedangkan Charlotte Daifuku, anak ketiga, memiliki tinggi 489 cm dan merupakan menteri kacang di Pulau Pori-Pori, kota Mame-Mame. Lalu Charlotte Oven, tinggi 492 cm, merupakan menteri makanan kecoklatan di Pulau Yakigashi, kota Fukura. Sebenarnya ada 34 pulau dan 34 menteri di Totoland. Semuanya dihandle oleh anak-anak Big Mom. Tapi aku bingung harus memberitahu informasi ini atau tidak karena terlalu banyak pengaturan pada latar belakang suatu cerita. Oda Sensei, aku penasaran dengan kekuatan Baron Tamago yang mempunyai Tama-Tama Nomi. Bagaimana cara Tamago kembali ke bentuk aslinya setelah berubah menjadi Count Niwaturi? Well, pertanyaan yang menarik. Sebenarnya Baron Tamago muncul setelah Niwatori. Untuk yang belum mengerti, aku akan menunjukkan urutannya. Pertama, Baron Tamago terbunuh, lalu muncul Hyoko. Jika Viscount Hyoko kebunuh juga, maka lahirlah Niwatori. Lalu ketika Count Niwatori terbunuh, lahirlah Tamago, dan begitulah seterusnya. Hai Odachi, kenapa Kid dan Killer sama-sama tidak menyukai kari udon? Apakah sesuatu terjadi di masa lalu? Mereka berdua adalah teman baik dan mereka sudah bersama sejak awal. Saat itu mereka sedang memakan kari udon. Lalu mereka melihat wanita yang kulitnya berubah kecoklatan ketika memakan kari udon. Hingga mereka pun akhirnya menertawainya. Alhasil wanita tersebut memukuli mereka sampai babak belur. Itu menjadi kenangan buruk saat mereka muda. Dan sekian SBS kali ini. Cukup menarik untuk edisi kali ini ya. Banyak hal yang diungkap Oda Sensei secara faktual ketimbang beliau bercanda. So, kita jumpa lagi di next SBS selanjutnya, oke? See you again next time. Adios di Caramelo. Stay safe everyone. Salam Animania.